Ya, baik. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemaparan dari Mbak Oktarina. Kepada Mbak Oktarina, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Baik. Mari teman-teman kita saksikan bersama. Inilah dia pemaparan dari Mbak Oktarina. Backsoundnya mana dong? Jeng 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 gitu. Jeng 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 jeng. Nah, gitu dong. Dem, 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 dem. Kita Sudah nggak saksikan niat SD 10 kita menit buat dari sekarang moderatornya. ya, Mbak Estika. Kok SD, Kak? Gimana Kak? Di mute suaranya nggak kedengeran. Mbak Oktarina silakan. 10 menit dari sekarang. Baik, terima kasih, Kak Teo. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya, jadi eh, di sini Erin akan mempresentasikan terkait proposal tesis yang sudah dikomunikasikan. Ini sebatas baru judul sih, Bu Ririn, yang dikomunikasikan sama Bu Friska. Oh gitu. Iya, Kenapa kamu jadi berubah lagi? iya Bu, jadi berdasarkan pertimbangan terkait jarak sekolah dan lain sebagainya, sepertinya lebih efektif pakai yang ini aja gitu. Jadi judulnya adalah pengembangan e-modul pembelajaran berbasis path simulation dalam meningkatkan keterampilan proses sains. Alasan kenapa akhirnya memilih e-modul berbasis PET adalah pembelajaran fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik di SMA Negeri 1 Reban Pakas. Selain itu, minimnya fasilitas yang tersedia dalam ruang laboratorium IPA membuat kegiatan praktikum sebagai penunjang pembelajaran sulit dilakukan. Hal tersebut menyebabkan rendahnya keterampilan proses sains peserta didik. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Sari di tahun 2024, di mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka peneliti mengembangkan e-modul berbasis pet simulation sebagai media praktikum secara virtual agar dapat meningkatkan keterampilan proses sains. Alasan kenapa memilih PET karena PET itu mudah digunakan dan semua siswa bisa mengaksesnya tanpa harus berlangganan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama, bagaimana desain e-modul yang dikembangkan. Yang kedua, apakah e-modul yang dikembangkan layak digunakan? Dan ketiga, bagaimana efektivitas e-modul yang dikembangkan? Untuk tujuan pengembangannya juga ada tiga. Yang pertama, mengetahui desain e-modul yang dikembangkan. Yang kedua, mengetahui apakah e-modul yang dikembangkan layak digunakan dan bagaimana efektivitas penggunaan e-modul. Selanjutnya, berdasarkan tiga penelitian yang sudah dilakukan, yang pertama oleh Nugroho di tahun 2025 menyatakan bahwa simulasi PET merupakan media pembelajaran yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. PET tidak hanya mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan kontekstual. Penelitian kedua dilakukan oleh Novarma di tahun sebelumnya, di tahun 2024, di mana setelah menggunakan PET, peserta didik menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Penggunaan PET Interactive Simulation juga terbukti meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik merasa lebih tertarik pada pelajaran IPA karena simulasi tersebut memberikan mereka kebebasan untuk bereksperimen dan menjelajahi konsep sains secara mandiri. Penelitian ketiga oleh Maharani di tahun 2025, e-modul membantu siswa memahami konsep yang abstrak dengan cara yang lebih menarik dan interaktif melalui fitur seperti animasi, video, simulasi, dan kuis interaktif.
Selain itu, e-modul berbasis Android memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Untuk metode penelitian dan model pengembangan, penelitian ini menggunakan metode R&D dengan model pengembangan ADI, mengacu pada Sugiono di tahun 2025, di mana dalam ADI itu terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah analisis. Pada tahapan analisis, peneliti melakukan analisis terkait permasalahan dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di tahap kedua adalah tahap desain, di mana peneliti mulai mendesain modul yang akan dikembangkan. Dalam e-modul akan terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembuka, meliputi cover, prakata, daftar isi, dan pendahuluan. Bagian kedua adalah bagian isi, di mana materi, evaluasi itu akan ada di bagian isi. Bagian ketiga adalah bagian penutup, meliputi refleksi, daftar pustaka, glosarium, dan biografi. Tahapan ketiga adalah development atau pengembangan. Setelah modul dikembangkan, maka di tahap development ini akan dilakukan uji validasi oleh 3 validator, yaitu uji validasi ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Selanjutnya, jika sudah, maka akan diimplementasikan. Untuk sekolah tempat di mana modul ini akan diuji coba, itu rencananya di 2 sekolah ibu. Yang pertama di SMA Negeri 1 Rebang Tangkas, dan yang kedua adalah di SMA Negeri 2 Kasui. Selanjutnya, ketika sudah diuji coba, maka akan dilakukan tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini akan dilakukan perhitungan untuk mengetahui apakah modul sudah efektif digunakan, untuk mengetahui efektivitas modulnya. Itu. Selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan. Terdapat 4 instrumen pengumpulan data. Yang pertama adalah lembar validasi ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Selanjutnya adalah angket respon pengguna. Ini juga Bu yang mau saya tanyain sebenarnya. Dan yang ketiga adalah pretest dan yang keempat adalah post-test. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Di sini ada uji N-gen, uji T, dan analisis angket respon pengguna. Sekian, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Oktarina yang telah memaparkan proposal tesisnya. Baik, langsung saja kepada teman-teman mahasiswa, apakah ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan Sedikit untuk Mas. Mbak Oktarina kepada Musik. boleh, Monggo, Mas Dio. silakan Mas Dio. Oke, terima kasih untuk moderator. Tadi di kesimpulan terkait proposal Mbak Erin, Ya, eh, dasar di latar belakang kan rendahnya keterampilan sains ya, dan keterbatasan tadi. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana proposal ini dapat memastikan rendahnya proses pengetahuan sains, keterbatasan laboratorium dan kompetensi gurunya. Dan yang kedua, eh, ada pengembangan modul berbasis PET. Nah, nanti keterkaitan dalam instrumennya seperti apa, Mbak? Nah, mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eri sudah paham apa yang ditanyakan. sudah Kak, sudah. Baik, silakan dijawab Mbak Erin. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Dio. Uh, Sebenarnya kenapa saya bisa mengatakan bahwa memang keterampilan proses sains di SMA Negeri 1
Halo. permasalahan saya sendiri juga selaku guru fisik. Putus-putus mungkin sinyalnya ya. Oh benar ya, punya dari Erin nih yang putus-putus ya? Tadi kan Iya. punya saya. Dari tempat Erin ya, Bu. Hmm. Udah normal, Mbak Erin bisa dilanjutkan. Kepental. Kita tunggu masuk lagi Mbak Erinnya, teman-teman. Karena harap maklum, Mbak Erin tinggal di 3T, Eh, jadi sembarangan. butuh sinyal yang Iya, Bu, baik. bener. Bener. Hah? Kan makanya Rebang Iya Tangkas bener dia Ibu, masuk bener. Lampung Mengajar, daerah 3T. Oh, oh Tapi iya. nggak T banget kata dia gitu kan Kak, kata. Oke maaf Ibu, banget. maaf Bu, tadi keluar sendiri. Iya, Maaf ya Bu, Baik, 3T. silakan. silakan. Baik, Ya, lanjutkan. jadi saya ulangin aja ya Bu. Makasih Kak Dio atas pertanyaannya. Baik. Jujur emang proposal ini berangkat dari permasalahan dan kebingungan saya sebagai guru di wilayah 3T. Karena memang lab di SMA 1 itu nggak ada Kak. Ada, tapi peralatannya nggak lengkap gitu. Dan yang bisa digunakan itu kayaknya tinggal gelas ukur aja, selebihnya udah nggak bisa yang lainnya. Kemudian memang keterampilan proses sains itu menurut saya masih cukup rendah. Tidak semuanya rendah, tapi beberapa anak itu memang kesulitan gitu kalau misalnya menggunakan metode belajar konvensional, kayak dijelasin rumusnya, terus dikasih soal, itu mereka memang tetap kesulitan. Tapi pernah saya coba menggunakan PET, itu memang kelihatan bedanya. Di semester sebelumnya itu pernah saya coba, ternyata anak-anak ada peningkatan mulai dari pemahamannya, terus yang biasanya juga nggak ada di kelas itu ada, karena memang kita mau praktikum gitu kan. Terus kenapa alasannya itu juga memilih Semanda, SMA 2 Kasui itu juga jarang menggunakan pet. Saya sudah pernah berbicara ngobrol dengan guru fisikanya juga. Ternyata di sana juga masalahnya sama, minim. Alat-alat laboratoriumnya minim kayak SMA 1. Kemudian biasanya juga menggunakan metode belajar yang sama. Jelasin soal, dikasih soal, seperti itu Kak. Nah, jadi saya pikir ya sudah, mumpung mau uji coba di SMA 1, sekalian uji coba di SMA 2 juga. Gitu. Apa ya Kak? Tadi kayaknya ada yang belum kejawab deh pertanyaannya. Halo Kak Dio. Bagaimana Mas Dio? Ada pertanyaan yang belum kejawab atau cukup? Cukup, Kak. Oke, kasih ya Kak Dio. Baik, terima kasih Mas Dio. Ada pertanyaan lanjut dari saya Mbak Oktarin. Jadi tadi kan judulnya apa? Variabelnya apa aja sih Mbak Erin? Terus kayaknya tadi variabel terikatnya baru satu. Apakah bagaimana Bu Priska dan Bu Ririn untuk judulnya tadi? ya Terima ini kasih. teman-teman yang lain udah nih nanyainnya ke apa Erin? Nggak ada yang mau bertanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Mbak Priska? Tika, ayo Estika Oke, Mbak dipersilakan Etika sama yang Pak Teo. Estika. kayak nonton Rambutmu. apa tahun Itu mah 94 rambut gitu ya peling. TV Kok ngomongin es hitam ya, putih. panas-panas ini. Wih, cocok. Jambi juga panas pol. Mohon maaf, di sini ada AC2 itu. Eh, ya mohon maaf, ini juga ada AC juga kita. Cuman panasnya menteng kalau ada es kayaknya enak ini. Ada di kulkas Prodi. Saya bikin minuman dulu nih. Makanya berangkat Bu Ririn. Teh tarik, teh tarik, teh tarik.
Ini berarti Theo dari kemarin menyimak Silakan teman-teman catatannya. kalau langsung ke Bu Ririn Ya, sama Bu Priska. kenapa? Ada ya karena nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, Oh, boleh dari Bu Priska. oke. Nih, saya dulu apa Bu Priska dulu? Bu Terus Ririn ini, dulu. Tuh, Bu Ririn dulu kata Mas Dio. saya curiga ini. Dikode ini sama Bu Nggak Priska ya. ada, nggak ada. Nanti di Baiklah. DM ya Bu Okta. Oke, Mbak Erin, ini kan bikin apa tadi saya nyimaknya intinya mau membuat modul yang berbasis PET untuk mengukur KPS gitu ya, kurang lebih ya. Benar nggak? Iya, Bu. Heeh. Berarti kan penggunaan modul ini pakai akses internet kan ya? Iya, Bu. Pakai akses internet. Nah, apakah tidak bertolak belakang dengan kondisi yang tadi disampaikan, daerahnya 3T, terus harus pakai apa namanya internetnya juga kita aja Zoom begini, bayarin ada kendala gitu. Apakah nanti pada saat pembelajaran di kelas itu tidak menjadi sebuah masalah dan justru eh, apa ya menurut saya tapi ini ya kayak menghadirkan sesuatu yang beda banget bukan jadi solusinya gitu loh. Artinya apa yang dipaparkan Mbak Erin tadi kata keterbatasan lab satu kemudian masih rendahnya itu kalau saya kaitkan kok rasanya seperti apa namanya em, solusi dari Rafli seperti yang Rafli akan kerjakan itu malah lebih cocok lebih kuat alasannya di tempatnya Mbak Erin gitu karena terbatas kemudian juga akses internetnya sulit kalau ke Rafli kemarin kan dia nggak nyampein sulit atau enggak sih cuman eh, justru itu menjadi masalah solusi nah sedangkan di tempat Mbak Erin tadi itu internetnya bermasalah, tapi justru menawarkan solusinya yang menggunakan akses internet gitu. Kayaknya agak nggak tepat gitu. Satu. Kemudian dari yang disampaikan tadi, eh, saya nangkepnya variabelnya cuma satu ya, KPS aja gitu. Dan di tingkat SMA itu kan udah spesifik fisika gitu ya, bukan bukan yang eh, terintegrasi IPA kayak di SMP ataupun di SD gitu nyebutnya. Sehingga kalau kita basicnya dari prodi IPA, meskipun bayarin dasarnya kan fisika ya, tapi supaya kelihatan nyawa IPA-nya, kalau tetap masih di SMA itu, maka ada baiknya menggunakan konsep yang terintegrasi dengan materi fisika kah, dengan materi biologi kah, atau dengan materi kimianya. Nah, satu hal yang saya ingat dari Waikanan itu kan yang kemarin viral ya, apa namanya adanya tambang emas ilegal. Kalau mau bikin modul yang kontekstual banget, kalau kimia kan saya apa setahu saya membuat larutan elektroda itu ya untuk pemurnian emas itu kan. Kalau nanti ngaitkannya dengan biologi berarti kerusakan lingkungan. Nah, kalau di konsep fisika saya kurang paham tuh ada nggak hubungannya eh, kegiatan pemurnian emas atau eh, apa ya? Ya kaitannya dengan apa pengolahan emas kayak gitu dengan konsep fisikanya ada nggak? Ada, Bu. Itu sebenarnya kalau pemurnian emas itu kan nanti ujungnya pencemaran lingkungan ya, Bu. Ya itu Ada kan ke di biologinya, ke materi biologinya. uh, Nah, uh, di konsep fisikanya itu apa ya? ada itu konsepnya nanti ke Katoda anoda pencemaran itu nggak sih? lingkungan. Iya nggak sih? Itu ke kimia. Iya deh, Bu, ada di fisika. Iya, Iya kan? ada. Nah, maksudnya kena materi itu ada di semester ganjil atau genap?
Kalau di kelas 11, kelas 10 nggak ada. Mungkin ada ya Bu ya di kelas 12 karena saya nggak mampu di sana. Cuman kalau tadi ke bagian kerusakan lingkungan akibat pencucian emasnya, itu ada di kelas 10 materinya tentang pencemaran lingkungan. Nah, maksudnya itu ini lah, taruhlah nggak itu, apa bis, artinya gini, apakah di di tempatnya Erin itu nggak ada SMP-nya, ada kan? Ada Bu. Ada. Kenapa nggak ngambil di SMP-nya atau di SD-nya gitu? Kalau di SMA-nya saya kurang menurut pribadi saya itu kurang pasnya itu karena kalau jenjangnya magister kan udah ada magister fisika gitu ya, pendidikan fisika. Nah, kita kan di IPA-nya. Jadi ke arah SMP ataupun SD itu lebih ngena gitu, lebih pasnya gitu. Baik Bu. Terus ya tadi variabelnya masih satu ya punya Erin ya. Iya Kalau Bu. oh, menurut saya sih lebih solusinya yang ngena tuh Erin tuh bisa ngelakuin kayak apa namanya kayak Rafli. Jadi memanfaatkan yang di sekitarnya. Intinya kan ada permasalahan dengan kegiatan praktikum kan ya. Praktikum harus tetap berjalan sementara sarprasnya nggak ada gitu kan. Nah, eh, sementara di sana ada tuh yang mendukung barang bekasnya yang bisa dimanfaatkan bisa didaur ulang kembali gitu kan. Nah, kalau yang Erin sampaikan ini tetap butuh praktikum, Pak Sarprasnya nggak ada, solusinya ada pakai e-modul berbasis PET. Nah, sedangkan untuk akses e-modul berbasis PET-nya itu pakai internet dan internet itu kan harus stabil. Nah, sementara di daerah tempat Erin tadi katanya 3T. Apa sebuah kontradiksi yang gimana ya? Kelihatan banget ininya gitu, jomplangnya. Bisa dimengerti nggak? Iya bisa Bu. Ya, mungkin nanti diskusinya lebih intens lagi sama eh, pembimbingnya di dioprak dulu. Kamu udah jadi nikah kapan? Masih Agustus Bu. Tuh, belum kan berarti? Belum Bu. Ibu Iya. ada yang mau Erin tanyain juga sebenarnya. Apa? Cie. Jadi gini Bu, kan memang Rebang Tangkas itu kan sekolah SMA 1 itu kan di kecamatan ya Bu, bener-bener di kecamatan Rebang Tangkasnya. Itu tuh Hmm. internetnya tuh lebih stabil gitu loh Bu. Tapi Erin ya tetap menerima saran Ibu ya Bu gitu kan. Sekalian karena Ibu juga pembimbing duanya, jadi Erin tuh bingung juga gitu Apa loh iya? Bu. Emang saya pembimbing duanya? Iya. Apa iya Bu Priska? Bagaimana Ibu Ririn? Emang salah Oh, aku sih Bu, soalnya Erin tuh bener-bener bingung juga. Kan tadinya mau ngambil tingkat SMP, tapi SMP-nya itu tadi kenapa? jumlah siswanya tuh sedikit gitu loh Bu, jomplang kalau sama SMP yang satunya. Sedangkan kalau yang SMA ini kan jumlah siswanya maksudnya jumlahnya tuh ya hampir sama gitu loh banyaknya. Kalau yang Terus kemarin pakai pet yang pakai HP nggak efektif itu di SD, SMP, apa SMA Rin yang kamu bilang nggak nah efektif itu? iya Bu, itu di SMA. Cuman bedanya itu kan pakai HP ya Bu. Ternyata kalau pakai laptop tuh dia oke petnya. Jadi bingung juga kemarin tuh kan akhirnya pakai laptop kan Bu cara ngakalinnya. Yang pakai laptop tuh bisa, tapi waktu pakai HP itu dia kayak macet-macet gitu loh Bu petnya. Entah karena jenis Androidnya atau apanya gitu kurang paham. Kalau SD bukannya dapat apa Chromebook bukan Chromebook, apa yang layar gede gitu kan semua udah pada dapat kan? rencana. PID, Dapat Bu. Ah, PID. Itu Dapat kan Bu, Bu. nanti dapat 2 lagi. Saya Wow, tengok tuh itu. itu percaya deh. Anak saya aja tuh yang maksudnya yang biasa ngelihat laptop di rumah gitu.
itu interest banget di sekolah, cuman cuman belajar ngetik kayak gitu tuh mereka. Apalagi kalau misalkan di sekolahnya di SD di sana menggunakan itu dipakai kan interaktif banget itu. Nggak, Burin, kita jangan kesampel dulu. Ini loh, Oktarina ini belum ajak di masalah. Iya, masalahnya belum Mas, ada. Apa masalahnya belum ada masalahmu masalahnya. apa, Rin? Ibu bingung loh, Ibu. Sebenarnya tuh kayak bingung apa ya gitu yang harus ku ambilin gitu. Ibu klarifikasi dulu ya, Rin ya nih. Bu. Eh, Kemarin kayaknya terakhir Erin ngechat ibu terkait dengan mau ganti ke pembuatan tape kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Nah, konteks HP karena bioteknologi. di daerah sana nggak, dia mau angkatnya terkait dengan tape sebagai kontekstualnya loh Bu. Oh iya. Karena di daerah sana itu apa ya? Tunggu dulu. Apa kemarin? Karena apa Rin? Kemarin kenapa tape? Potensi Itu, lokal Bu. penghasil beras ketan atau singkong gitu. Terus ibu jawabnya apa Rin? Boleh. Yang penting latar belakangnya sudah ajak, ya kan? Jadi Iya, sekarang Bu. sekarang pertanyaannya ke Oktarina, dari presentasi ini sekalian ya, masalah apa yang Oktarina temukan di lapangan? Semua masalahnya dirinci dulu. Apa aja yang ditemuin. Jadi nanti baru disusun mau kemana dan menggunakan apa sebagai solusinya. Iya, Bu. Jadi, kalau masalah utamanya itu di motivasi belajar siswa sih, Bu. Itu nomor satu. Motivasi belajar siswa. Yang kedua itu tadi, kemampuan literasi sainsnya kurang, KPS-nya tadi. Mandor kita luar biasa. Saya ke distrak loh. Dengerin Erin tapi kok pasti muncul dia. Terus Motivasi terus KPS-nya. Ini di tingkat apa? KPS. Tingkat SMA, SMA, SMK, SMA, Bu. SMA. Itu hasil observasi di SMA. Iya, Bu. Di SMA 1 tempat Erin tugas sama di SMA 2 kasus tadi. Motivasi dan KPS. Terus, Kayak seputaran itu deh, Bu, masalahnya. Sisanya yang fasilitas sekolah yang belum memadai gitu. Cuman kalau di sekolah itu keunggulannya adalah akses internetnya lebih stabil gitu, Bu. nah Terus yang ini, Bu, heeh, kenapa akhirnya juga mikirnya kayaknya pet aja yang lebih mudah karena anak-anak juga lebih mudah paham pakai pet gitu kan, Bu. Karena Terbang Tangkas itu kan kayak kebagi dua ya, Bu. SMA 1 Terbang Tangkas sama SMA 2. Nah, sebenarnya yang benar-benar 3T itu yang daerah SMA 2 itu yang jalannya lebih jauh, terus internetnya juga lebih tidak stabil tuh yang sebelah sana. Hihi. Tuh. Kalau ada SMA 1 itu ada sebenarnya internetnya lebih stabil Kalau gitu gitu loh, mah Bu. purposif jadinya ya. iya, cuman di PTK jadinya nanti malahan. satu sekolah lagi. Iya, Bu. Ya harus Hmm, ada, kalaupun maksudnya memang di SMA 1 itu jatuhnya PTK, tapi harus kemarin kayaknya nggak masuk sih kemarin nggak join. Coba Mas Dio masih inget nggak apa salahnya minggu lalu? Ya, Lupa, Bu. bukan Bu, bukan. Ya, apa Mas Dio? Kalau kalau saya kan terkait platformnya Bu, buat sendiri atau pakai yang Nah, sudah ada kemarin kan itu. nah harus buat sendiri. Kalau pakai yang udah ada implementasi begitu, Ya, itu jenjangnya jenjang S1. Kalian ya semua bener Bu. jenjangnya S2. Kan saya belum konsultasi sama Pak Arif. Oh ya. Eh, Erin, kalau boleh tahu di situ dominasi pekerjaannya apa ya? petani, Bu. Petani. Iya. Terus kalau dilihat dari masyarakatnya, banyak kayak yang lanjut ke jenjang universitas setelah lulus SMA. Banyak sih, Bu. Kalau di sekolah itu
Misalnya dari 150 anak yang lulus itu sekitar 15 sampai 20 itu lanjut kuliah. Banyak 15 dong. orang. Iya, dikit ya Bu berarti ya. Ya, sedih Berapa dikit persen berarti. coba itu? Ya itu mah 10%. Sentil ya Oktarina ya. Ya Allah, Erin. Nah, itu kan bisa jadi Iya ini, Bu. maksudnya justru kan jadi masalah ya itu ya. Saya jadi bingung mau menentukan masalahnya Oktarina apa juga ini. Iya. Iya Bu, terlalu banyak masalah di sekolah Bu. Jadi Orang bingung. orang orang menghindar dari masalah saya, Bu. Ini cari masalah, Mas ya. Masalah jangan dihindari, diselesaikan. Karena akan ada masalah yang baru di depan dan manggil. Wis. Benar, Quote Bu. of the Benar, day. benar. Lagi Iya, lagi di posisi itu, Bu. iya. Kalian keluar nih masalah proposal udah selesai. Nanti ada lagi masalah yang lain. Masalah yang lain Aduh. media, evaluasi. Nah iya, yang lainnya masalah lainnya kan masih ada. Cari jodoh, nanti udah Iya. punya jodoh, cari apa punya anak, nanti udah punya anak, gimana mempertahankan. Nanti Kalau kalau udah Mas ada Dio anak besok harus mau ngegaji kamu tukang masih jadi hidup tuh pusing pasti dia. ada masalah. Orang meninggal aja ada masalah kok. Ya Allah, jadi inget meninggal. Iya, iya. Jadi Erin, masalah yang paling esensi dan butuh untuk segera dieksekusi solusinya apa? Dulu tuh awal Kalau Erin apa ya? Presentasi di kerangka dulu. Kalau nggak salah ada piil-piilnya yang nerusin S1 itu ya. Iya Bu, tadinya tuh mau nerusin S1 yang pengembangan modul berbasis PILP sendiri dalam meningkatkan profil pelajar Pancasila. di situ banyak Hmm. orang Lampung. Enggak, waktu itu Nggak kan ada, kita tapi kan karena kita saran, bahas itu. Nah, iya. iya Bu, makanya terus saran dari Ibu juga kan waktu itu yang bilang daripada malah nambah masalah gitu. Jadi Mm-mm. yang Erin ambil. Kalau nggak salah pet ini juga sudah pernah kita bahas ya Bu Rin ya. Mm-mm. Yang masalah 3T ini kalau pakai pet nggak bermasalah po gitu. Iya, yang lanjut sama media waktu itu ketemu di kelas kan? Mm-mm, kalau nggak salah ya. Tapi Soalnya ya, di Spada nggak ada yang Erin unggah ini. Ada masalah apa Erin? Kenapa nggak ada yang unggah tugas? nah itu Ibu masalahnya. bingung Bu, aku bingung yang harus diselesaikan apa. Bu ini kalau ngangkat Astagfirullah. kesenjangan sosial aja apa ya Bu ya? Eh, Kenapa kesenjangan sosial? kemarin tape, sekarang kesenjangan sosial. Besok ketemu ibu Nggak sama tahu, murid Bu. beda lagi. Eh, Nggak apa-apa, ngangkat HP itu. yang penting Tapi dises. Eh, harus jelas ininya latar belakangnya. Misalkan ngambil kontekstual kan. Kenapa harus kontekstual? Ya pembelajaran itu dengan konsep yang kontekstual jadi lebih berkesan dan tersimpan dalam memori jangka panjang dan seterusnya itu. Dan eh, sebagai warga sana kan harus memahami kelebihan dengan kekurangan yang ada di daerahnya. Dan itu Kak Dio stop ya. Apa sih? dia buka open kamera lagi sama tukang-tukang. Oh, kan saya lupa lagi tadi ngomong. Mengangkat potensi keunggulan dari daerahnya. Nah, gitu. Jadi dengan misal walaupun sekolahnya terbatas fasilitasnya, tetapi kalau misalkan guru bisa menghadirkan pembelajaran yang kontekstual, itu kan bisa lebih bermakna kayak apa Laskar Pelangi itu kan gitu tuh ya pembelajaran Mm-mm. yang bisa kita ambil. Sekolahnya terbatas, sudah mau rubuh, tapi karena gurunya berinovasi dengan memanfaatkan em, apa pembelajaran dari sekitarnya yang sangat kontekstual sekali, justru muridnya oh ternyata ini tuh bisa dipelajari gitu. Ya nggak apa-apa, tapi ya bagaimana Erin mengemasnya itu ke dalam sebuah latar belakang, mungkin itu butuh effort dari Erin juga gitu. Bukan Baik nggak Bu. bukan boleh nggak bolehnya, tetapi apa namanya kuat memberikan alasannya. Nah, sama dengan ini. Kalau misalkan tetap dengan i-modul berbasis PET-nya,
itu berikan kita alasan yang kuat kenapa kok bisa judulnya itu gitu. Apakah selain SMA 1, SMA yang lainnya nggak ada tuh yang internetnya stabil? Ada Bu, tapi kecamatannya itu jauh gitu loh Bu, 2 jam dari rumah. Selain itu Coba alasannya apa lagi? Kan Ini itu Bu nggak ilmiah, sebenarnya. maksudnya kalau eh, di PK disebutkan ada sekolah tapi jauh dari rumah peneliti kan nggak enak ditulisnya di dalam Oh iya ya proposal. Bu ya. Iya, Nah, jadi sebenarnya gini juga sih Bu alasan milih pet itu. eh karena di sekitaran SMA 1 itu memang internetnya kan bagus ya Bu. Cuman memang minusnya waktu itu kalau pakai HP itu ini dia macet-macet gitu petnya. Tapi kalau pakai laptop itu bisa. Terus ya karena ada TV bantuan dari pemerintah itu kan Bu yang lebar itu kan. Erin kira bisa inilah minta izin ke sekolah buat uji coba itu. Terus sebenarnya meskipun SMA 1 ini memang masuk ke daerah sedikit 3T, itu lab komputer tuh ada Bu malahan, cuman lab IPA yang nggak ada. Jadi Erin pikir pet itu sebenarnya bisa dipakai karena ada lab komputer juga. Cuma nanti dari Erin mungkin nyediain ini aja, internetnya aja gitu. Nah, nah selain katanya di itu, sekolah ada internetnya. iya Bu, tapi nggak tahu boleh dipakai apa enggak. Selain itu Oh ini gitu. Bu, karena Bukan itu jarang dana pakai. bos ya? Dana Kurang bosnya tahu mesti. ya Bu Erin nggak berani kalau berhubungan sama uang sekolah. Takut. Selain itu ya itu Bu, karena media digital kan jarang dipakai. Jadi anak-anak itu kayak kurang tahu gitu loh Bu. Kayak oh ternyata ada lab virtual yang bisa dia akses. Jadi taunya itu HP itu ya cuma buat main game, buat TikTokan, scroll-scroll gitu. Jadi Erin pikir kayaknya kalau angkat pet itu sepertinya bisa dilakukan gitu. Selain karena memang sebenarnya sekolah itu ada lab komputer dan tidak ada lab IPA malahan. Oh ada, tapi fasilitasnya minim. Ada lab komputer yang bisa dipakai, terus ada itu tadi yang TV dari pemerintah tadi. Ya. Eh, kalau kayak gitu, coba narasikan dengan baik hasil observasinya dan datanya yang jelas gitu. Tapi nanti khawatirnya jatuhnya nanti itu loh, Erin. Kayak PTK, karena cuma satu sekolah itu doang. Iya nggak Bu Iya, Priska? Bu. Iya. Rencananya nanti tuh mau pakai 2 sekolah, Bu. SMA 1 sama Semanda. Nah, semandanya kan tadi katanya internetnya susah. Di sana Nah, Mm-mm. makanya, iya Bu, yang SMA 2 Rebahan Tangkas itu kan susah. Kayaknya Nah, nanti mau jadi geser ke kontrol. SMA 2 yang Kasui. Beda kecamatan gitu sama Rubang Tangkas. terus populasimu? Nah, untuk populasinya ini Erin belum tahu juga Bu kalau Semanda. Oh, oh populasinya ya Bu ya. Gimana tuh, Rin? Gimana Erin. sih Bu? Fokus. Ya. Ibu nggak fokus. Kalau Rebang Tangkas kan berarti satu kecamatan toh itu. Ada 2 SMA. Iya. Mm-mm. Ya kan? Nah, maka populasinya nanti SMA di Rebang Tangkas. Kemudian teknik sampingnya, karena kalau memang cuma ada 2 sekolah, berarti 2 sekolah itu digunakan semua sebagai sampelmu. Populasinya sama dengan sampel. Tapi kalau misalnya satunya tadi di mana? Oh, SMA Yang di Kasui. Kaso itu Bu. Kasui itu beda kecamatan toh? Iya beda. Nah, terus sampelmu mau apa? Seprovinsi Lampung? Apa gimana? Gitu. Jadi penentuan sampel pun nggak bisa kita mau nyomot, oh ini yang agak deket tapi beda kecamatan nggak apa-apa. Iya sampelnya. Nah, sebelum menarik sampel, sebenarnya kan sampel itu diambil dari populasi. Populasinya dulu kita tentukan. Misalnya eh sekota metro kalau tadi Mbak Estika kan. Nah, ditanya lagi sama Bu Ririn, di metro itu SD-nya mau ambil SD negeri saja kah atau dengan swasta? Ternyata eh, negeri dan swasta, maka banyak. Apakah cukup dengan pengambilan 3 sampel saja itu tadi? Itu pun seharusnya tidak boleh. Kalau misalnya cluster random sampling, itu tidak boleh. Kita sudah menentukan sekolah A, B, dan C. Namanya cluster random sampling, itu kan harusnya diundi tuh. Nama-nama sekolah random gitu kan. Kalau kita sudah menentukan, kita sudah punya ngecup sekolah sendiri, itu kan Pusing. bisa purposif. Tuh.
Apa tujuannya kamu ngambil sekolah itu? Jadi nggak bisa juga langsung satunya dikasih ibu nanti kita mau pakai dua sekolah. Populasinya apa nih jadinya? Karena nyarinya dari bawah, harusnya kan dari atas dulu populasi dulu, baru nanti ngambilnya ke sampelnya gitu. Oh iya, Jadi, semuanya ada ji- dua ya Bang Tangkas itu. ya terus SM, jadi S1, kenapa SMA, sebenarnya dari tadi SMA. kita eh, bukan mempermasalahkan ya, mempertanyakan terkait dengan PET. Jadi terlalu kontradiktif gitu ketika memang di latar belakang dikatakan ini daerah 3T, tapi Erin ingin memberikan eh, bukan memberikan inovasi pembelajaran dengan menghadirkan PET sebagai media yang di mana notabene untuk menggunakan PET itu kita perlu sarpas yang memadai di sekolah. Makanya Bu Ririn tadi juga sempat spill sepertinya kalau masalah yang dialami Erin ini yang diceritakan oleh Erin itu lebih cocok dan cenderung hampir mirip dengan Mas Rafli. Jadi kayak membuat media peraga atau yang dekat dengan siswa, tapi tidak perlu menggunakan virtual lab yang sederhana dan bisa nanti digunakan kalaupun di Semanda internetnya susah, itu kan masih bisa digunakan, masih bisa untuk dua-duanya gitu. Walaupun kalau tadi bilang fasilitasnya kurang memadai, tapi internetnya stabil. Jadi kan kontradiktif gitu kan ya. Terus Mm-mm. daerah 3T itu nanti akan menimbulkan dilema tersendiri buat Erin ketika menulis juga gitu. Gimana ya jabarinnya? Oh, daerah 3T sih, tapi internetnya oke kok. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi fasilitasnya nggak mendukung. Tadi kalau pakai HP, ternyata speknya mungkin tidak mumpuni untuk diinstal pad gitu. Jadi susah. Kalau pakai laptop atau lab komputer, oke di satu sekolah ada, di sekolah lain nanti terus internetnya gimana? Apakah fleksibilitas menggunakan kelas itu juga setiap pelajaran fisika bisa menggunakan lab komputer, tabrakan nggak sama jadwalnya eh, mata pelajaran komputer sendiri gitu, ekstrakurikuler yang lain atau pelajaran lain yang menggunakan lab komputer ketika itu memang terbatas. Apakah setiap siswa bisa mengakses itu tiap hari ketika mereka memang mau belajar? Itu juga bisa nanti jadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan ketika ini diangkat Erin menjadi latar belakangnya. Kalau menurut Ibu sih gitu. Ya, Bu Rin. Kalau tape tadi, misalnya memang mau diangkat, coba Erin gali. Ketika mengangkat si tape ini, ada nggak materi di kurikulum SMA-nya? Kemudian dikaji lagi. Tadi Ibu juga sudah pesan ke STK ketika mengangkat materi energi dan perubahannya, urgensinya apa? Apakah materi itu terlalu abstrak dan sulit atau mau melihat kebutuhan kontekstual siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kaitkan dengan kurikulum Merdeka. Jadi nanti dikaitkan juga dengan modul ajarnya. Karena siswa ini ternyata butuh pengalaman real ketika materi terkait dengan misalnya ada biotek apa Bu kalau di SMA ya Biar, terkait makanya jangan SMA itu biar bisa fisikanya juga IPA. eh kan kalau misalkan suhu kayak gitu tuh mengukur alat ukur ya. Alat ukur itu materi kelas berapa? ukur kelas satu nggak sih? Kelas 10 ya? Iya, Bu, Kelas kelas satu 10 Bu. ukur. Hmm. Maksudnya gini, kalau misalkan keterpaduan kayak IPA mengangkat tentang tapi karena di situ adalah khasnya potensi dari daerah situ, mungkin kalau dari biologinya ke proses fermentasinya gitu ya. Pada saat proses fermentasi itu kan nggak bisa asal-asalan ya, maksudnya dijaga suhunya, kemudian apa namanya, apa ya kalau ngomongin kefisikannya ya, paling bisa itu aja suhu terus apa eh, beratnya pengaruh kan, maksudnya banyaknya singkong yang mau dijadiin tape sama ya perbandingan sama raginya itu.
Ngukur-ngukur itu berarti ya alat ukur itulah berat, suhu, apa lagi? Panjang. Waktu. Waktu ya lamanya ya. Yang terjadi pembentukan gasnya dari untuk jadi tapenya itu. Ya mungkin itu kalau misalkan kan bikin modul keterpaduannya, ngembangin bisa aja. Ya jadi baru malah jadi bukan PTK ya, Iya. Rizka. Jadi Iya dia gitu aja. temanya tape, semua berbasis tape nanti dari cover modulnya Heeh, segala macam. Tapi di dalamnya kan ada integrasi IPA-nya gitu terkait dengan fisikanya tadi pengukuran biologinya bisa disisipkan. Jadi tidak yang penting tujuan pembelajaran di kelas 10 itu terkait dengan pengukuran kan tercapai dan ada kayak heeh, pengayakan terkait kaitannya dengan biologi dan kimia dan lain-lain juga heeh. malah lebih oke Iya, gitu. betul itu. Daripada kamu pakai tes yang KPS-nya, udah ada, KPS-nya kan dapat. juga bisa diukur kalau misalnya pakai pembuatan tape itu tadi. Iya, Mm-mm. gitu. Mana? Banget. Mana Oktarina? Udah Iya hilang. Bu, ini Erin Oh, dengerin. Oh, Berarti dengerin. tadi ya deh Bu, berarti Kirain pakai tape aja. tiduran. Enggak Bu. Iya malah ngena tuh, bukan nggak jadi eh, kan nggak bolehnya PTK di jenjang S2 itu karena hanya mengimplementasikan apa yang sudah ada. Tapi kalau misalkan Erin buat sesuatu yang baru, kemudian dipakai tadi kayak tadi tuh cuman satu sekolah sama satu itu bisa kan? Karena sudah mengembangkan modul yang kontekstual dengan potensi di terbang tangkas tadi sebagai penghasil apa, tape ya gitu. dan ditambah mungkin kalau misalnya memang motivasinya bermasalah, variabelnya bisa ditambah motivasi atau Nah, cari dua, satu variabel lagi. Nggak boleh udah satu. dua, Lah udah. iya, misalnya kan nggak mau Hmm. motivasi, misal. Oh, iya. Dicoba dicek lagi di lapangan ada masalah. Bu Ririn jilbabnya bolong-bolong, ih botak. Iya ya, habis kena ini tadi paku. Gitu. Jadi dicari variabelnya minimal dua. Lebih boleh, kurang jangan. Ini baru satu KPS doang. Ya, tadi kan sempat menyebutkan ada masalah motivasinya rendah. Nah, kalau misalnya Mm-mm. itu memang memang motivasinya rendah, mau ditingkatkan dengan pengembangan si modul TAPE tadi, bisa. Atau mau di cross check lagi, observasi lagi terkait dengan variabel apa yang kira-kira sedang bermasalah atau urgensi yang lebih penting dari motivasi untuk diselesaikan, ya monggo. Itu ya. Ya Bu, terima kasih Ibu. Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup.